lanjut lagi ke ruangan VIP. Disponsori oleh Komisi PSDD, dan ini adalah merupakan kelanjutan daripada tanggal 3 April yang sudah dibuka secara resmi. Jadi ini ada kurang lebih 2 minggu sudah berjalan setelah dibuka. Di saat ini kita ada di tempat ini bersama mengucap syukur berterima kasih karena besar kasih, penyertaan dan tuntunan Tuhan yang terus dilimpahkan bagi jemaat yang ada di Dominion Via Dolorosa. Dilaksanakannya kantin pembangunan boleh terlaksana, dan ini tentunya merupakan salah satu usaha upaya demi untuk peningkatan pengembangan jemaat yang ada di Dominion Via Dolorosa. Nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Dominion Via Dolorosa, selamat datang bagi seluruh Persus jemaat yang ada. Sebenarnya terhadap Persus kan ada 70-an kan. Ini cuma berapa persen? Sedikit sekali. Iya. Padahal ini kan spesial bersama keluarga. Tapi orang yang dengan kerja nanti juga selamat datang dan selamat acara yang sudah tersusun di saat ini. Kita masuk pada acara yang kedua, sambutan yang disampaikan oleh Ketua PSDD yang terkasih, kami sebut Bapak Chris Lauton. Dipersilakan. Mari yang ada di luar, mari ibu-ibu, silakan. Mari baru memulai. Yang sudah memimpin kita bersama-sama boleh berkumpul pada sore dan malam hari ini, yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan, terutama semangat bagi kita, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengambil bagian dalam acara yang penuh sukacita ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini memang dilaksanakan oleh Komisi PSDD, tetapi sebenarnya kami tidak berjalan sendiri. Kami tetap ada koordinasi tentunya dengan BPMJ, juga bersama dengan Persus-Persus yang ada di kolong-kolong. Dan inilah yang membuat kami bisa berjalan sampai sekarang ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pengatur Benteng Opening, ini kami meminjam istilah yang biasa resmian, dan sebenarnya soft launching-nya atau pembukaan awal itu kita sudah laksanakan pada tanggal 3 April yang lalu, sebagaimana juga diarahkan oleh Ketua BPMJ, dan itu adalah kegiatan yang sudah mengawali, walaupun masih dalam tahap yang terbatas saat itu BPMJ dan komisi, tetapi kita sudah coba berjalan. Nah, selang waktu yang ada ini dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan ini bisa berjalan sampai sekarang. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan BPMJ, boleh adakan grand opening, artinya mengundang yang lebih banyak supaya ini bisa tersosialisasi dengan baik, supaya lebih banyak yang tahu, tentunya supaya lebih banyak juga langganan yang ada di sini. Usaha dalam bahwa usaha bisa kita lakukan, tentunya kita harus melaksanakan semua dengan etika yang ada, sebagaimana di dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus. Selagi itu kita jalankan dengan baik, usaha apapun itu seperti yang orang laksanakan, seperti pencarian dana, kupon dan sebagainya sama.
hasil untuk pelayanan jemaat. Jadi kami berterima kasih atas kepercayaan dari BPMJ, Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan kepada kami, dan kami saat ini juga belajar memulaikan kegiatan ini lebih mengingat Bapak Ibu sekalian, terutama ketua jemaat, ketua BPMJ, dan kami tetap adakan koordinasi. Saya percaya jika kita semua berjalan bersama, kita ditunjang tentunya dengan doa dan aktifan kita untuk mau menghidupkan kantin ini, karena semua ini berasal dari kita dan untuk kita juga. Sedikit kami informasikan bahwa selama waktu bagian belakang ini, kegiatan kita yang kita lakukan sekarang ini sudah mulai cukup, ya. Ada prospek ke depan, karena dia bisa dalam satu hari itu ada omsetnya bisa sampai 800.000. Ini informasi. Nah, kalau orang rame-rame, orang betul-betul kembangkan ini bisa lebih besar. Sehingga kami sudah memikirkan hal-hal yang untuk maju ke depan bagaimana, terutama untuk layanan antaran pesanan. Tentunya kita pesan lewat WA. Kita punya kendaraan, ya, punya bagi jemaat. Kemudian ada juga yang usul bagaimana kalau orang taruh di waktu nanti, oleh karenanya kerjasama, ya, motivasi dirasakan hasilnya oleh jemaat. Kami kira ini yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kerjasama yang selama ini terjalin juga Bapak Penatua Petrus yang sudah dipercayakan oleh BPMJ menjadi jembatan kami, ya, menjadi mitra kami dari BPMJ bersama dengan ibu-ibu kita yang luar biasa yang menjadi ujung tombak kita yang selalu menopang kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam ibadah, dalam persiapan untuk menjemput Kadin. Diundang sekalian berdiri menyanyikan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya makin melimpah atas kita semua. Silakan duduk. Kita nyanyi kasih dari surga.
Ya Allah, ya Yesus Kristus. Kami untuk memulaikan kegiatan Kasih PSBB. Sama berkumpul beribadah untuk mohon kiranya kami Demi hormat dan kemuliaan, tolong kuasai kami semua Tuhan. Bawalah kami untuk mengerti dan belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadirat-Mu yang suci kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. 1 sampai 4. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4, bagian dari judul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikian Tuhan berkati firman-Nya. dan di bidang ekonomi. Saya kira rekor itu jadi ya mudah-mudahan akan naik kalau orang di bagian di sini. Mudah-mudahan menginspirasi kita kegiatan pelayanan di sini. Yang pertama, hari ini saya buka YouTube, saya dapati sebuah kisah, tapi dia pesan 3. 2 katanya kepada pelayan, 2 dididik di meja, kemudian 1 dididik. Begitu seterusnya. Ada beberapa orang masuk, semua lebih dari 1 orang datang dipilih 2, tapi dia bilang yang 1 dididik. Kenapa mesti dididik? Nah, itu salahnya. Di kemudian hari diketahui bahwa pesanan yang dididik itu sengaja diberikan oleh pelanggan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang berpakaian lusuh, jadi terjadi di Venesia, Spanyol, orang-orang yang homeless, ya nggak punya rumah, yang memang dikategorikan sangat miskin, mereka datang dan pelayan melayani mereka. Mereka katakan 1 dinding. Maka pelayan itu diambil struk di dinding itu, dikasih robek jatuh. Ayo semuanya. Ini sebuah tindakan kasih. Ini sebuah diakonia atau pelayanan kasih terhadap orang mampu yang tidak perlu orang yang memberi itu tahu siapa alamat dari yang dia siapa. Ini sebuah tantangan bagi orang di zaman sekarang ini yang agak acuh nama. Dia memberi nama toko roti itu toko roti keranjang. Sama kasusnya. Orang-orang yang datang membeli roti itu, dia beli 3 ketul roti, yang 1 dia masukkan ke dalam keranjang. Begitu seterusnya. Dan orang miskin, orang yang tak punya apa-apa, dia datang ambil roti yang di dalam keranjang tanpa bayar. Dan itu adalah kebaikan dari orang-orang yang datang memberi roti. Mereka sadar menyisihkan untuk orang-orang yang
Tapi kalau soal makan, enggak. Kalau soal lain, kalau soal makan, soal kebutuhan hari-hari, itu semua sasaran kita berdiakoni untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya kira dua kisah ini cukup untuk memberi inspirasi bagi kita bahwa pelayanan kasih itu adalah bagian mutlak dari orang sebagai orang yang mendapatkan pelayanan kasih dari Allah melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Kita baru rayakan Jumat Agung, kita baru merayakan Paskah. Semua itu dalam bentuk perwujudan kasih Allah terhadap kita. Saatnya kita mau mewujudkan, mengimplementasikan pelayanan kasih itu. Bagaimana kalau misalnya gereja tidak memperhatikan itu, pelayanan kasih, tanpa mengatakan bahwa bidang pelayanan lain itu sedikit di bawah, bukan maksud begitu, tapi pelayanan kasih itu harus betul-betul menonjol dalam kehidupan pelayanan di gereja, di jemaat. Pelayanan kasih harus betul-betul ditonjolkan. Kita membangun sebuah jemaat yang mau seperti yang tadi saya katakan dua cerita tadi, yang mau saja rela tanpa dia pusing itu mau kasih pasapa, mau kasih pasapa, kenapa? Nanti besok-besok orang bikin kotak di sini. Orang baru saya untuk coba praktekkan untuk pelayanan kasih seperti itu. Orang datang makan, kalau 15.000 dikasih 20.000, kasih dia itu 5.000. Dan itu yang akan gunakan untuk pelayanan diakoni yang selanjutnya. Orang punya pembacaan ini sangat menarik sekali. Orang disebut di sini jemaat Makedonia itu lagi susah, semua susah. Menjadi orang Kristen pada masa itu menjadi susah secara ekonomi. Tetapi dalam bacaan ini mereka kaya, disebut oleh Paulus ini, kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Malah Paulus memberi kesaksian di sini. Mereka lah yang mendesak Paulus agar mereka boleh mengambil bagian membantu jemaat-jemaat di Yerusalem yang lebih susah dari mereka, kendati mereka sendiri adalah orang susah, orang miskin karena berbagai penderitaan, supaya mereka boleh mengambil bagian membantu melayani jemaat-jemaat di Yerusalem pada masa itu. Pelayanan diakonia bukan semata orang kaya kalau terbaca di sini seperti biasanya terbaca, tapi juga orang yang sisi orang miskin pun malah dia menyebut ini sebagai kasih karunia Tuhan. Ketika seseorang mau memberi, mau berdiakonia, mau menolong, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia bukan beban. Saya dapat kasih karunia Tuhan, saya boleh memberi. Itu kasih karunia Tuhan, bukan mau terima, bukan terima, tapi dalam hal juga memberi. Saya berharap bahwa kantin ini menjadi tempat di mana dalam bilang yang kaya, yang miskin, atau kategori sosial seperti itu, dia boleh memberi, dia boleh mengambil bagian dalam pelayanan diakonia. Yesus secara spontan terima dengan kamari. Saya pesan mie bakso 2, cuma satu saya kasih 3. Akan jadi seperti itu. Yesus terang tidak sekedar saja untuk mengatakan ada pelayanan, misalnya terang baru-baru ini beras 10 kilo itu belum tahu gereja, tapi kalau terang mampu untuk mengembangkan tempat ini, terapi bentuk diakonia bisa berubah kualitasnya. Selalu ada pasar murah bagi jemaat, khusus misalnya tentang beras, tentang minyak goreng, hal yang kebutuhan hari-hari. Jadi dari sini, dari
kantin ini yang tersesat. Tujuan kita adalah menumbuhkan semangat, gairah untuk berdiakonia, gairah untuk melakukan pelayanan kasih. Dan nanti seperti dalam bacaan ini mungkin dalam posisi kurang, tapi keberanian kita untuk memberi berdiakonia, sehingga malah kualitas dari pelayanan kasih di sini. Paulus bilang justru orang miskin dia memberi dari kekurangan, nggak berdiri dari saya kira ini berbanding lurus dengan ajaran Yesus tentang persembahan seorang janda miskin. Nanti mungkin cuma kecil dia kasih dibanding dengan orang kaya yang besar, tapi Yesus katakan ini orang yang paling besar karena ia memberi dari kekurangan. Mari kita jadikan kantin PSD ini seperti toko roti keranjang itu yang saya katakan tadi. Terang buka anggota jemaat, mari terang belanja sambil berdiakonia. Tuhan memberkati terang semua. Amin. Ini hujan berkat dan tercurah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu melalui Putra Tunggalmu, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan perkenananmu. Kami melaksanakan grand opening terhadap kantin PSDD Jemaat Benih Via Dolorosa ini. Perkenalkan kantin PSDD ini, jadikan tempat ini sebagai tempat di mana kami berupaya mengambil bagian secara khusus dalam pelayanan di tentang kantin PSDD ini. Secara khusus kami berdoa untuk komisi PSDD. Tuhan tolong anugerahkan hikmat-Mu, bimbing mereka semua dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar mereka senantiasa sukacita di kantin PSDD ini. Berikan mereka, jangan tinggalkan mereka ya Tuhan dalam upaya mereka banyak pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dan kami semua selaku jemaat dan menjadi tempat kami. Terima kasih Bapak Firman-Mu yang kami ucapkan kali ini, tapi juga dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami telah kumpulkan persembahan, teruskan itu semua. Berkati kami, berkati rumah tangga kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, dan kiranya kami selalu hidup dalam damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terpujilah kami yang Allah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang mengajar berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ampuni
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, kita nyanyi pegang. Damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus saat ini, kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Demikian ibadah di malam hari ini sudah selesai. Keyakinan percaya ini semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu tentunya atas nama seluruh yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Bapak Karel Gustav Lau Master Teologia. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan, tetapi juga tentunya di tengah kehidupan keluarga filial. Selanjutnya kita akan yang akan disampaikan oleh Ibu Shirley Utunu. Yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita patut menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan, karena hanya oleh kasih dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga acara grand opening pada sore malam hari ini boleh terselenggara dengan baik. Kasih secara khusus kepada Pendeta Lao yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga. Terima kasih juga untuk kehadiran dari pelayan khusus yang ada pada malam hari ini, walaupun belum semuanya, tapi setidaknya terwakili dari kolom 1 sampai 36. Dan di sini juga ada panitia H2RG, kemudian ada juga pendeta pelayan di jemaat kita yang hadir.
pada malam hari berharap bahwa sedikit kemarin sebentar piring supaya tapi ada kegiatan lain juga bahwa kedepannya kehadiran tidak menjamin bahwa mereka tidak ambil bagian dalam usaha kita ya. Terkait dengan kegiatan tadi itu boleh sampai ke pelayan khusus dan jemaat agar hari-hari ke depan semakin banyak orang yang datang untuk membeli makanan yang tersedia di kantin kita dengan pelaksanaan kantin, tetapi sekali lagi mohon maaf kepada jemaat-jemaat yang lain karena bakso. Jadi jualan pokoknya adalah bakso. Kalau misalnya sudah ganti tangan, mulai DP. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang seperti ini, ya ada jemaat bahan apakah bahan kita atau makanan masak untuk pemasukan dari usaha dari kantin kita. Perlu disampaikan kepada Bapak Pendeta, Badan Pekerja dan Majelis Jemaat bahwa dalam rangka pelaksanaan kantin ini kami sudah lihat itu ada kurang lebih sekitar 10 juta dan nanti itu akan juga menjadi aset jemaat ya. Dan ibu-ibu yang menjadi dapur, kalau misalnya ada sesuatu yang silakan dari hasil penjualan dan kemudian ingin membeli peralatan yang mungkin tidak kami komisi tidak ada waktu tapi untuk hari ini syukur belum minus. Jadi mereka beli bahan, beli peralatan, dan nanti saya lihat hampir sekitar 2 jutaan. Jadi tambah ini mau jual hitam. Jadi kalau misalnya bapak ibu mau makan sabandar mungkin ada sekitar 3 juta seperti itu saldo bersihnya ya. Usaha kita walaupun baru 2 minggu, hampir 2 minggu, tetapi kelihatan prospeknya bagus kan Pendeta. Jadi mungkin ini perlu diinformasikan ke pokok kita adalah bakso. Dan sekali lagi kalau semua baku ganti tangan, dan semua baku ganti rasa. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang mau tambah menu silakan, tapi untuk jualan pokoknya tidak bisa diganggu. Seperti itu. Ya, kita ibu-ibu ini dari Komisi PSDD sudah sepakat bahwa akan diberi upah setiap hari, tapi pembayarannya pada setiap hari Sabtu ya. Dan kami sudah sepakat bahwa mungkin bulan ini orang belum membastor ke kas jemaat karena kita masih mungkin ada peralatan atau apa yang perlu dilengkapi. Dan tadi dia mau beli lemari dan tunggu dulu kumpul 2000 baru minggu depan terrealisasi. Ya, jadi kemungkinan nanti bulan depan baru seberapa pun yang terkumpul itu akan diserahkan ke kas jemaat. Dan mendoakan menopang agar kegiatan dari Komisi PSDD ini, kegiatan bersama kita boleh berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Sekali lagi terima kasih untuk keterlibatan dari Bapak Ibu sekalian, secara khusus kepada Pendeta
dan biar kiranya apa yang sudah kita mulai ya akan diberkati oleh Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Dan acara selanjutnya kami menginformasikan bahwa di malam hari ini selain bakso ada ikan mujair. Ya. Di mujair 30.000 per paket. Kemudian ada teh kopi 55.000 per gelas, DP susu campur sendiri. Iya. Kemudian ada pisang goreng cepatu yang kipas-kipas tangan, ini bukan kipas-kipas katik, yang DP dan bakso DP harga 15.000 per paket. Iya. Jadi setelah acara ini selesai maka silakan makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Iya. Seperti itu. Seperti itu korban tadi itu ada bilang, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Iya toh. Kita lihat di sini ada berapa orang ini yang sedikit bos-bos. Ada penatua ibu dan ketua panitia. Aman. Iya. Iya, jadi seperti itu. Sekali lagi ikan mujair, cuma kalau DP selek ini ikan mujair mesti makan di rumah katu. Nah, ada DP nasi. Sebenarnya satu paket kok dia, supaya memang ya, jadi sekali lagi itu kegiatan kita di malam hari ini. Acara selanjutnya diserahkan kepada kita semua. Kalau untuk tempat makan di VIP ya, di dalam. Tapi kalau misalnya di dalam rasa bin haud